kita dari Ralina, Raisa, Vali, Regina. Yeay! Kali ini kita mau binpol alias Bincang politik. Yeay! Tapi sebelum itu nggak afdol nggak sih kalau kita nggak kenalan? Masa kalian cuma tahu nama panggilan kita? Karena tak kenal maka tak sayang. So, hai, aku Vali Hanela Tusis Rafa. Hai, aku Raisa Putri Nadira. Hai, aku Regina Pacis Faica Tamandoro. Yeay! Nah, kali ini di binpol kali ini kita mau bahas nih fasisme dalam ideologi politik. Tapi sebelumnya teman-teman tahu nggak sih fasisme itu apa? Nah, fasisme itu ideologi dan sistem pemerintahan yang menitik beratkan pada negara di atas segalanya. Ciri khas fasisme tuh kayak ada kultus terhadap pemimpin tunggal, nasionalisme ekstrim, militerisme, penindasan terhadap oposisi, dan xenofobia. Dan rasisme itu keyakinan bahwa ras tertentu lebih superior dibanding ras lainnya yang seringkali mengarah pada diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kelompok ras tertentu. Nah, teman-teman kan udah tahu nih fasisme itu apa. Next, kita mau bahas kasus-kasus fasisme yang ada di dunia. Coba Raisa gimana? Jelasin. Aku bakal ngasih contoh kasus dalam fasisme ini. Yang pertama adalah fasisme ini adalah salah satu penyebab terjadinya Perang Dunia Kedua. Dan karena fasisme ini juga menyebabkan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Itu contoh kasus tentang yang berhubungan dengan Black Lives Matter, yang mana ada seorang pria yang bernama George Floyd yang di tahun 2020 meninggal karena dicekik oleh seorang polisi kulit putih. Ia dicekik dengan lututnya dan genosida dan penyiksaan. Kemudian kasus yang ada di fasisme ini dapat contohnya berdampak pada menghancurkan demokrasi. Oke, jadi gitu ya guys, kasus-kasus fasisme yang ada di dunia. Kurang lebih kasus-kasusnya kayak gitu. Nah, next, kenapa sih fasisme ini masih ada di masyarakat modern dan gimana fasisme mempengaruhi individu dan masyarakat? Gimana tanggapannya, Regina? Jadi, fasisme itu muncul di kehidupan modern ini karena masih adanya ketidakpuasan sosial yang berdampak ketika ketidakstabilan ekonomi, sosial, atau krisis identitas. Hal ini menimbulkan ketakutan-ketakutan lain, adanya manipulasi informasi, serta memunculkan nasionalisme yang berlebihan, yang menjadikannya negatif. Dari hal itu, muncullah dampak di kehidupan masyarakat, yaitu pelanggaran HAM, penindasan terhadap minoritas, menimbulkan diskriminasi, dan pembatasan kebebasan, kemudian kemunduran ekonomi, bahkan bisa menyebabkan ketidakstabilan politik dan konflik sosial, hingga perang. Jika secara individu, fasisme berdampak pada trauma psikologis hingga kebebasan maupun kehilangan orang yang dicintai. Okay, that's a very mindful answer. Next, terakhir, apa yang bisa dilakuin untuk ngatasin fasisme? Gimana jawabannya, Raisa? Kalau ngatasin fasisme itu pertama dari aspek pendidikan, yang pastinya kita akan dididik dengan cara kita mengetahui apa itu demokrasi dan bagaimana kita menangani demokrasi itu, dan kita harus tahu toleransi juga. Kemudian kita juga harus menciptakan lingkungan yang mendukung dan menolak segala bentuk diskriminasi, ya memilah-milah gitu. Balik lagi yang kayak kita harus menciptakan lingkungan yang aman bagi semua orang dan tidak menimbulkan korban jiwa lagi. Dari itu kita bisa memperkuat nih kayak jiwa-jiwa demokrasi kita atau nasionalisme kita. Seperti kita bisa melindungi kebebasan kita dalam berpendapat, lalu menghormati perbedaan dan menjauhkan diskriminasi. Dan tentunya tindakan untuk mencegah fasisme ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Oke, jadi gitu ya guys cara ngatasin fasisme, karena kita say no to Fasisme. Nah, kayaknya udah cukup gak sih ngomongin fasismenya, karena sekarang udah malam, kita mau tidur. Nih, lihat ya guys, 1, 2, 3. Malam kan? Udah waktunya tidur. Oke, jadi sekian gitu aja dari kita. Kami dari Ralina, Raisa, Vali, Regina, pamit undur diri. Bye. See you lagi. Oh, bobo. Ini ada Bye. aku.
Terima kasih sudah mendengarkan. Tiga. Hai guys. Kalau habis baterai apa? Coba. Dan aku mencintaimu.